kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video kali ini aku bakalan greeting kalian. Sebelumnya aku pengen minta maaf banget ke kalian karena kurang lebih sebulan ini aku bener-bener gak upload video sama sekali. Dan baru kali ini aku tag video dan juga bisa sharing ke kalian semua. Jadi kenapa sih aku 1 bulan ini tuh belum sempat tag video sama sekali gitu ya? Karena akhirnya guys, si rebahan yang sekarang jadi beban keluarga ini udah punya kerja. Jadi sekarang aku udah alhamdulillah udah ada kerjaan gitu lah ya intinya. Jadi nggak rebahan mulu, nggak jadi beban keluarga. Jadi sekarang bebannya diri sendiri gitu ya. Oke, sekarang aku pengen kabulin salah satu saran dan juga permintaan dari salah satu subscriber aku. Jadi dia minta untuk share info. Jadi setelah dunia SMA atau dunia SMK itu baiknya kita bekerja atau kuliah. Nah sebenarnya bingung ya antara gimana kita harus bekerja dan juga gimana kita kuliah. Karena kalau misalnya kita anak sultan ya mungkin kita bakal milih gue kuliah aja gitu. Gue mau kuliah kedokteran, gue mau kuliah kedinasan, mungkin bakal gampang banget. Tapi buat teman-teman yang relate-nya atau meanwhile kalian sekarang lagi berada di keluarga kalian, ekonominya tuh lagi ekonomi menengah ke bawah atau menengah diambang ke atas, kadang ke bawah gitu-gitu. Jadi alangkah baiknya kalian pikirin mateng-mateng nih guys. Jangan sosokan kalian, gue mau pengen kuliah, tapi sebenarnya orang tua kita tuh bener-bener kerja mati-matian buat nyekolahin kalian untuk kuliah nanti. Nah, selamat nih buat teman-teman yang kemarin lolos SNMPTN. Mungkin aku ngucapinnya telat banget ya. Tapi aku seneng banget buat kalian yang lulus, karena aku ngeliat banyak banget scroll di TikTok tuh kalian bener-bener seneng banget gitu ya keterima SNMPTN gitu. Siapa sih? Aku aja yang udah lulus kuliah seneng gitu ngelihat kalian itu lulus. Tapi buat kalian yang belum lolos SNMPTN, kalian jangan terlalu worry karena masih ada SBMPTN dan juga beasiswa lainnya. Nah, jadi ceritanya gini guys, waktu aku lulus SMA, dulu aku tuh kepikiran kan pengen kuliah di Timur Tengah. At least aku pengen kuliah di Timur Tengah juga, itu karena pengen ikut teman-teman aku, teman-teman aku karena pada pengen kuliah di Timur Tengah gitu kan. Jadi aku pengen ikutan. Nah, di sini aku sadar karena kondisi ekonomi keluarga aku yang tidak memungkinkan aku untuk untuk kuliah di Timur Tengah. Akhirnya aku memilih untuk kuliah di dalam negeri. Hingga akhirnya aku keterima di beberapa kampus. Yang pertama itu STIKES ya, di ilmu keperawatan, terus kemudian aku ngambil di Fakultas Pertanian yang ada di Malang, dan juga yang terakhir ini aku daftar di STASEBI Depok. Nah, aku pengen banget kan pertama tuh ngambil di ilmu keperawatan, tapi meanwhile aku pastinya koordinasi dulu ya sama orang tua aku. Kira-kira baiknya gimana, apakah memungkinkan atau tidak. Dan kembali lagi karena memang kondisi orang tua aku atau ekonomi keluarga aku tidak memungkinkan aku untuk kuliah di keperawatan. Akhirnya setelah mendapat beberapa wejangan gitulah ya, intinya kayak nasihat-nasihat gimana baiknya aku nanti kuliah ataukah bagaimana. Dan akhirnya orang tua aku ini support untuk aku kuliah di manajemen di STASEBI Depok ini. Jadi ini ada beberapa tips dari aku sendiri ya yang udah aku praktekin yang menurut aku cocok untuk di-share ke kalian semua. Nah, yang pertama ini adalah lihat kondisi ekonomi keluarga kalian. Nah, kenapa yang paling utama itu adalah melihat kondisi ekonomi keluarga? Karena gak mungkin kan kalau misalkan kalian ingin kuliah tapi kondisi ekonomi keluarga kalian itu lagi terombang-ambing gitu ya misalkan ya, atau berada di ekonomi ke bawah. Kalian gak mungkin dong memaksakan diri kalian untuk kuliah, kecuali kalian itu anak sultan. Mungkin kalian bisa langsung aja ya kuliah tanpa memikirkan, aduh nanti duitnya dapat dari mana, SPP-nya bayar pakai apa gitu ya, kalau kalian anak sultan. Tapi kalau kalian
anaknya orang biasa-biasa aja, maksudnya kayak ekonomi kalian berada di ekonomi ke bawah, kayak aku nih, relate banget kan kayak aku. Nah kalau kayak aku banget nih, kalian harus pastikan kalian itu bisa dapat beasiswa di salah satu kampus yang ingin kalian tuju. Kalau misalkan kalian belum dapat beasiswa, lebih baik kalian rundingkan dulu bagaimana nih kira-kira orang tua kalian setuju ataukah tidak gitu ya. Nah, mungkin di sini bakal ada beberapa orang tua yang menginginkan anaknya untuk lebih baik tahan dulu kuliahnya, kamu bisa bekerja, membantu orang tua. Nah, mungkin di sisi ini ya guys, kemungkinan besar orang tua kalian itu pengen kita itu survive untuk mencari untuk belajar mencari uang gitu ya. Gimana sih susahnya cari uang zaman sekarang itu gitu ya, karena kan gak mungkin kita memaksakan kehendak kita tapi kondisi ekonomi keluarga kita itu tidak baik-baik saja lah intinya gitu ya. Bahkan untuk makan aja susah gitu ya, naudzubillah gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti kondisi ekonomi keluarga kita sebelum melanjutkan kuliah. Oke, nah ini yang step yang kedua. Kalau misalkan kalian haus, kalian minum dulu, karena untuk pembahasan dunia setelah SMA atau SMK itu panjang banget guys. Jadi nggak bisa kita duduk beberapa menit aja untuk bahas semuanya. Jadi kalau misalkan kalian ada cemilan, kalian nyemil dulu. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi bingung apakah kalian harus kuliah atau bekerja. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Nah, step yang kedua ini adalah minta izin sama orang tua. Ya, harus banget sih minta izin sama orang tua ya, karena orang tua ini adalah support terbesar yang kita miliki gitu ya untuk menggapai cita-cita kita. Misalkan kalian ingin bekerja ataupun ingin kuliah, kalian tetap harus izin ke orang tua. Apakah orang tua kalian menyetujui ataukah orang tua kalian kurang menyetujui atau kurang suka gitu ya, kalian mengambil langkah itu. Nah, mungkin ini akan ada beberapa orang tua yang mungkin tidak mengizinkan anaknya untuk bekerja atau mending kuliah dulu, atau mungkin sebaliknya. Nah, ini saran aku buat kalian yang memiliki orang tua yang seperti ini. Kalian harus buktikan kepada orang tua kalian bahwasanya jalan dan juga pilihan yang telah kalian tentukan itu tidak salah. Kalian itu bisa sukses dengan jalan yang kalian pilih gitu ya. Kalian harus buktikan hal itu terwujud. Karena sebagian orang tua kadang kurang sabar ketika anaknya itu jatuh berkali-kali. Kadang orang tua tuh nggak tega gitu ya. Orang tua mana sih yang tega ngelihat anaknya itu jatuh, tertimpa apa gitu ya. Pasti kebanyakan orang tua itu nggak bakal tega gitu ya ngelihat anaknya. Jadi udahlah, nggak usah ini, kamu adalah pasti orang tua yang seperti itu. Nah, saran aku buat kita semua yang punya orang tua seperti ini, kalian harus buktikan dan juga tunjukkan bahwa kalian itu bisa mandiri dan juga bisa sukses dengan tujuan atau pilihan yang telah kalian pilih. Step yang ketiga adalah pilih jurusan dan juga fakultas yang kalian ingin tuju. Di sini ada nggak sih, kalau kalian udah lulus kuliah nih ya, atau yang sekarang lagi berada di bangku kuliah, ada nggak sih yang rasa salah jurusan atau kuliah cuma ikut teman-teman, maksudnya kayak kuliah cuma ikut-ikutan? Di sini mungkin aku bakal ngacung paling depan. Di sini aku orangnya, karena aku tuh dulu pas waktu daftar di Staysafe itu bener-bener cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Terus kemudian pas waktu teman-teman milih jurusan, aku pengennya akuntansi nih, aku pengen ngambil akuntansi, tapi ternyata temen aku nggak ada yang ngambil akuntansi karena bakalan ribet gitulah ya intinya sama dunia hitung-hitungan. Jadi teman-teman aku pada ngambil perbankan dan juga manajemen. Akhirnya aku ikutan teman-teman aku yang ngambil manajemen karena gak ada teman-teman aku yang ngambil akuntansi, karena gak mungkin dong aku sendiri. Itu dulu aku banget guys. Tapi ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK. Kalian bisa nentuin passion kalian. Misalkan kalian suka menjahit atau sesuatu yang unik gitu ya, kalian bisa ngambil tata busana. Misalkan kalau cita-cita kalian menjadi dokter ya, kalian ngambil fakultas kedokteran. Jadi seperti itu guys, jangan sampai kejadian yang kayak aku ini terjadi gitu ya. Karena kenapa?
banyak banget teman-teman yang kuliah di semester 2, semester 3, 4, pokoknya di semester itu kebanyakan mereka tuh merasa salah jurusan. Aduh, kok gue salah jurusan ya, kayaknya aku mah gak cocok deh di bidang ini, tapi kok ngambil, kok bisa gitu ya. Jadi ini saran aku buat teman-teman dan juga nasihat nih buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK, kalian bisa jadikan pelajaran yang telah terjadi pada kakak tingkat kalian ini gitu ya. Dan step yang terakhir adalah kalian harus meminta, berdoa, dan juga tawakal kepada Allah. Kalaupun pilihan kalian nanti harus bekerja ataupun kuliah, kalian tetap harus pasrahkan langkah kalian untuk tetap berada di jalan Allah gitu ya. Oke, mungkin ini dia tips yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apakah kalian nanti langsung bekerja ataupun kuliah? Kayaknya pikirin dulu secara matang-matang ya teman-teman. Jangan sampai kalian salah langkah pada saat menjemput kesuksesan kalian. Buat teman-teman yang kondisinya sekarang langsung bekerja, kalian jangan berkecil hati ya melihat teman-teman sebaya kalian punya almet atau udah punya teman-teman baru dari kampusnya gitu ya. Kalian jangan berkecil hati. Jadi ingat, kesuksesan itu ada di setiap langkah yang kita gerakan. Kalau misalkan kita hanya berdiam diri, lalu kapan kita akan menjemput kesuksesan? Oke, thank you for watching this video. Kalau kamu ngerasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang sekarang lagi bimbang nih setelah SMA, apakah aku harus kuliah atau bekerja dulu gitu ya, membantu orang tua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you for watching this video sampai menit ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.